anak-anak Miss, bertemu lagi di pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar mengenai materi dan perubahannya. Kira-kira materi itu apa ya? Jangan-jangan ada yang berpikir materi pembelajaran lagi. Bukan ya anak-anak? Materi yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Berdasarkan wujudnya, materi terbagi atas 3, yakni zat padat, zat cair, dan gas. Anak-anak, bahan dasarnya sama-sama H2O bukan? Tapi wujudnya berbeda-beda. Nah, sekarang kita akan mempelajari masing-masing sifatnya ya. Anak-anak, peristiwa akibat gaya tarik antar molekul zat salah satunya adalah meniskus. Meniskus terbagi atas 2, yakni meniskus cekung dan meniskus cembung. Meniskus cekung itu disebabkan adhesi antar molekul zat cair dengan molekul kaca lebih besar daripada kohesi antar molekul zat cair. Contohnya zat murni dalam botol. Sedangkan meniskus cembung disebabkan karena gaya kohesi antar molekul zat cair lebih besar daripada adhesi antara molekul zat cair dengan kaca. Contohnya adalah air raksa dalam tabung reaksi. Selain meniskus, ada juga yang disebut dengan kapilaritas. Kapilaritas merupakan gejala naik turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa sempit atau kapiler. Contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari yakni air tanah naik pada pembuluh tumbuhan, minyak tanah naik melalui sumbu kompor, dan dinding tembok bagian atas ikut basah karena air meresap naik. Selanjutnya kita akan belajar mengenai massa jenis. Massa jenis didefinisikan sebagai perbandingan antara massa zat terhadap volumenya. Secara matematis, massa jenis dapat dirumuskan sebagai berikut. Rho merupakan massa jenis zat dengan satuan kilometer per meter pangkat 3 atau gram per sentimeter pangkat 3. M sama dengan massa zat dalam satuan kilogram atau gram. Sedangkan V sama dengan volume zat dalam satuan meter pangkat 3 atau sentimeter pangkat 3. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sifat zat dan perubahannya. Sifat zat terdiri atas 2, yakni sifat fisika dan sifat kimia. Kira-kira apa sih sifat fisika itu? Sifat fisika suatu zat adalah ciri khas yang dimiliki suatu zat, tetapi tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Sifat ini dapat diketahui dari hasil pengamatan dan pengukuran. Sifat fisika yang pertama yakni kelarutan. Kelarutan merupakan kemampuan suatu zat untuk melarut dalam suatu pelarut, contohnya minyak dalam air. Yang kedua adalah kemagnetan. Kemagnetan adalah kemampuan suatu logam untuk dipengaruhi medan magnet. Selanjutnya adalah daya hantar. Daya hantar merupakan kemampuan suatu zat menghantarkan arus listrik atau panas. Selanjutnya, yang keempat, suhu terendah saat suatu zat mulai berubah wujud dari cair menjadi gas disebut titik didih.
Selanjutnya adalah titik leleh. Titik leleh merupakan suhu terendah saat suatu zat mulai meleleh atau zat padat menjadi zat cair. Selanjutnya adalah wujud zat. Zat dapat berwujud padat, cair, dan gas. Zat akan mengalami perubahan wujud karena pengaruh suhu dari lingkungan. Selanjutnya adalah bau. Bau ditimbulkan oleh gas yang dikeluarkan oleh suatu zat. Contoh, hidrogen sulfida berbau menyengat, sedangkan oksigen tidak berbau. Selanjutnya adalah warna. Warna berhubungan dengan besar panjang gelombang yang dipantulkan oleh permukaan zat ke mata. Contohnya, arang berwarna hitam. Kemudian yang terakhir adalah rasa. Tanggapan indera perasa atau lidah, contoh rasa manis dimiliki oleh gula. Jadi anak-anak, sifat fisika itu pasti terkait dengan pengamatan yang melibatkan alat indera kita, atau bisa juga dengan menggunakan pengukuran. Nah, sifat fisika sudah. Kira-kira apa sih sifat kimia itu? Sifat kimia merupakan karakteristik suatu zat yang berhubungan dengan interaksi zat tersebut dengan zat lain sehingga terbentuk zat baru. Yang pertama adalah keterbakaran. Keterbakaran merupakan sifat dapat tidaknya suatu zat terbakar. Contoh, kertas dapat dibakar membentuk gas dan abu, sedangkan air tidak dapat dibakar. Yang kedua adalah pembusukan. Pembusukan merupakan peristiwa membusuknya suatu zat akibat reaksi kimia. Selanjutnya adalah kereaktifan. Kereaktifan adalah mudah tidaknya suatu zat bereaksi dengan zat lain. Selanjutnya, daya ionisasi. Daya ionisasi merupakan mudah tidaknya suatu zat mengalami ionisasi menjadi partikel-partikel bermuatan listrik saat dilarutkan dalam air. Kita sudah belajar mengenai sifat fisika dan sifat kimia. Kali ini kita akan belajar mengenai perubahan zat. Perubahan zat terbagi atas dua. Yang pertama adalah perubahan fisika. Perubahan fisika adalah bentuk perubahan yang tidak menghasilkan zat baru dan tidak mengubah sifat materi tersebut. Selanjutnya adalah perubahan kimia. Perubahan kimia merupakan perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat-sifat yang baru pula. Perubahan kimia disertai ciri-ciri, diantaranya perubahan suhu, perubahan warna, terbentuknya gas, dan terbentuknya endapan. Sekian pembelajaran kita mengenai sifat zat dan perubahannya. Semangat belajar!